Teks editorial merupakan suatu pandangan atau sikap resmi suatu massa terhadap peristiwa yang bersifat aktual, kontroversial, dan fenomenal. Teks ini biasa disebut dengan tajuk rencana. Teks ini memuat rubrik opini. Rubrik opini berisi mengenai editorial dan surat dari pembaca. Tujuan dari teks editorial adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai suatu isu yang masih tabu tapi ramai diperbincangkan, dan juga untuk mengajak masyarakat menuangkan ide atau pendapat mereka terhadap isu tersebut. Struktur teks editorial. 1. Tesis berupa pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang dikomentari. 2. Argumentasi berupa pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. 3. Penegasan ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada adverbia, yang kedua ada konjungsi atau merupakan kata penghubung, yang ketiga ada verba material atau merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, yang keempat ada verba relasional, merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas atau pengertian A adalah B dan milik, atau mengandung pengertian A mempunyai B. Yang kelima adalah verba mental, merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi dan kognisi. Teks editorial terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada interpretatif editorial, yang kedua ada kontroversial editorial, dan yang terakhir ada explanatory editorial. Contoh dari teks editorial: hutan rusak. Indonesia sering disebut sebagai salah satu di antara paru-paru dunia. Mengapa disebut demikian? Bukan tanpa alasan, karena Indonesia memiliki banyak hutan tropis di wilayahnya. Hutan tropis inilah yang menyumbang banyak oksigen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, apakah hal ini akan terus berlanjut melihat tingginya angka kerusakan hutan dan kebakaran hutan di Indonesia? Paragraf tadi adalah contoh dari pengenalan isu. Lalu kemudian kita akan berlanjut ke argumentasi. Dari Januari hingga Mei, tercatat kebakaran hutan di Indonesia mencapai 42.000 hektar. Kebakaran ini sudah seperti agenda tahunan di Indonesia. Penyebabnya adalah bisa terjadi karena cuaca kemarau ataupun karena ulah manusia. Padahal hutan memiliki banyak peran bagi kelangsungan hidup, bukan hanya sebagai habitat hidup hewan, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Paragraf selanjutnya adalah penegasan. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat bersama pemerintah bersama-sama memberikan perhatian lebih terhadap hutan Indonesia, karena pada dasarnya hutan tersebut hanya titipan yang akan kita wariskan ke anak dan cucu kita. Terima kasih.